Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kita untuk belajar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran tematik. Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini sudah sampai di tema 7 ya. Kita di tema 7 subtema 1 dengan judul keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari budaya, adat istiadat, makanan tradisional, agama, dan sebagainya. Hari ini melanjutkan di keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah. Anak-anak, sebelum kita membahas ke suku bangsa, kita harus tahu bahwasannya di Indonesia, wilayah yang ada di Indonesia itu terdiri atas 13.466 pulau dan 34 provinsi. Nah, kenapa kita awali dari mengetahui wilayah Indonesia terlebih dahulu? Karena kita tahu bahwasannya wilayah Indonesia itu terdiri dari daratan dan lautan. Nah, lebih luas mana antara daratan dan lautan? Kita tahu bahwasanya di Indonesia itu lebih luas di daratan. Ya, umumnya terdiri dari beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia, di mana tercatat memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Nah, suku bangsa, anak-anak perlu diketahui ya, kita berada di Jawa Timur ya. Kita harus tahu bahwa di Jawa Timur itu ada suku Jawa, di mana suku Jawa ini merupakan populasi yang terbesar ya, yang terbesar jumlahnya. Nah, apa sih pengertian suku bangsa itu? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya kesamaan tersebut itu didasarkan pada garis keturunan. Nah, ini suku bangsa. Berapa tadi jumlah suku bangsa ada di Indonesia? Ya, 1.340 suku bangsa. Selain dari suku bangsa, di Indonesia juga keberagamannya adalah apa? Bahasa daerah. Ya, di mana bahasa itu sebagai komunikasi ya, komunikasi di wilayah kita di Indonesia. Jadi setiap daerah itu memiliki bahasa sendiri-sendiri. Berapa jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia? Ya, kurang lebih antara 742 bahasa daerah. Banyak sekali ya. Ya. Bahasa daerah inilah yang memperkaya bangsa Indonesia. Coba, kalau di setiap wilayah memiliki bahasa daerah, nah kalau bahasa nasional kita apa? Iya, Indonesia. Sekarang pengertian dari bahasa daerah sendiri itu apa? Bahasa daerah adalah bahasa yang dimiliki oleh suku tertentu dan daerah tertentu. Tiap suku bangsa berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah,
kita akan membahas satu persatu, mulai dari suku bangsa, ya, dari suku bangsa terlebih dahulu. Di buku kalian sudah lengkap ya, ada beberapa suku bangsa dan bahasa daerah, ada 34 provinsi. Nah, di sini kita bahas hanya sebagian saja. Contoh di Aceh. Aceh, ada suku bangsa apa saja di Aceh? Coba. Ada Aceh, suku bangsa Aceh, suku bangsa Alas, Gayolut, Gayolues, Singkil, Simeulu, Aneu, Jame, Tamiang, dan Kluet. Sedangkan di Sumatera Utara ada banyak suku bangsa ya. Ada Batak, Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, dan sebagainya. Nah, sedangkan di Sumatera Barat ada Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, di Aceh aja ada berapa itu ya? Sekitar ada 12 itu ya. Nah, sekarang bahasa daerahnya. Bahasa daerah Aceh. Ada bahasa Aceh, Gayo, Alas, Aneu, Jamu, Singkil, dan Tamiang. Di Sumatera Utara ada bahasa apa? Bahasa Batak, Toba, Nias, Karo, Pakpak ya. Di Sumatera Barat bahasanya hanya Minangkabau. Nah, masih ada lagi nak. Ada Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Di Jambi ada suku bangsa Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu ya, Bajau, Batin, Kubu, Penghulu. Di Riau ada apa? Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, dan sebagainya. Nah, kalau di Kepulauan Riau sendiri ada 3, Melayu, Laut, dan Batak. Untuk bahasa Jambi ada 3 bahasa, ada Melayu, ada Kubu, dan bahasa Jambi sendiri. Kemudian di Riau hanya 1 bahasa Melayu. Di Kepulauan Riau juga sama ya, bahasa Melayu. Kemudian Jawa Timur, nah tempat kita sendiri. Jawa Timur ada suku Jawa, Bawean, Madura, kemudian Osing. Kemudian di Yogyakarta ada apa Pak? Suku Jawa. Kalimantan Tengah ada suku Dayak. Bahasa Jawa Timur ada bahasa Jawa, bahasa Osing, Tengger, dan bahasa Madura. Di Yogyakarta ada bahasa Jawa saja. Sedangkan di Kalimantan Tengah bahasa Dayak. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya suku daerah ya yang jumlahnya lumayan banyak itu ada di Pulau Jawa, kemudian menyusul ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan di Papua ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini Bu Umul memiliki ada beberapa suku. Nah, kita hubungkan ya dengan peta yang ada di sini ya. Coba anak-anak diingat-ingat kembali tadi. Suku Dayak. Ayo, suku Dayak berada di mana ya tadi? Di mana? Iya, berada di Kalimantan. Ada suku Batak. Ayo coba. Suku Batak ada di mana? Coba yang mana? Iya, betul sekali, ada di Sumatera. Suku Madura, gampang sekali di mana? Iya, di Jawa. Ada suku Minahasa. Yuk coba. Di mana ya Minahasa? Sulawesi. Kemudian ada suku Biak. Coba tebak suku Biak. Di mana suku Biak? Iya, ada di Papua. Ada suku Ternate di
Maluku. Suku Sumbawa, yuk tinggal satu. Sumbawa berada di mana Sumbawa? Ya, di Nusa Tenggara. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk dibaca-baca terus bukunya dan disaksikan videonya. Nah, boleh juga dihafal ya. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Banyak para pedagang asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan berdagang dan menyebarkan ajaran agama. Nah, ini ada hubungannya dengan sejarah awal mulanya keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, ada agama Hindu dan Buddha. Dulu agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh pedagang dari bangsa India. Ya, dari India. Kemudian ada agama Islam. Agama Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Kemudian agama Kristen dan Katolik dibawa oleh siapa? Bangsa Eropa. Kemudian agama Konghucu dibawa oleh siapa? Pedagang dari Tiongkok. Nah, karena negara Indonesia itu merupakan negara maritim, negara kepulauan ya, di mana kaya akan kekayaan alam, maka ini menarik para wisatawan untuk berdatangan, terutama dalam berdagang. Nah, di sini ini awal mulanya muncullah berbagai agama 6 ya yang ada di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang dari negara lain. Nah, selain itu bangsa Indonesia memiliki sifat keterbukaan dalam segala hal. Salah satunya tadi ya, menerima agama masuk lewat para pedagang. Walaupun masyarakat Indonesia sendiri itu sebenarnya sebelumnya telah menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, ada yang tahu animisme, dinamisme itu apa ya? Iya, animisme adalah suatu kepercayaan pada roh-roh nenek moyang. Jadi zaman dulu itu sebelum adanya agama di Indonesia itu mempercayai adanya menyembah roh-roh nenek moyangnya. Sedangkan ada dinamisme. Dinamisme adalah suatu kepercayaan pada benda-benda yang gaib. Jadi seperti keris. Kemudian ada pohon beringin yang dianggap benda-benda atau yang bisa digunakan untuk sesembahan. Nah, zaman dulu sebelum adanya agama yang masuk di Indonesia. Nah, tugas untuk kalian silakan dikerjakan di buku tugas. Pertanyaan 1 sampai 10 jangan lupa ditulis, nggih. 1. Di manakah kamu tinggal? 2. Apa nama suku bangsa di tempat tinggalmu? 3. Berapakah jumlah provinsi di Indonesia? Kemudian 4. Di provinsi manakah suku Bugis berada? 5. Di provinsi manakah suku Biak berada? 6. Apakah yang dimaksud bahasa daerah? 7. Berapakah jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia? 8. Apa bahasa nasional kita? 9. Apakah nama bahasa daerah Sumatera Barat? Dan 10. Bahasa Gayo merupakan bahasa dari daerah mana? Nah, itu tadi jangan lupa ya dikerjakan di buku tugas, soalnya ditulis dan dijawab dengan benar. Jangan lupa saksikan videonya dari awal sampai selesai dan bukunya juga dibaca ya. Sekian dari Bu Umul, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terus semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Kami akhiri, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.